Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi tersebut itu merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat-sisa metabolisme. Nah, zat-sisa metabolisme ini bersifat racun bagi tubuh. Apabila tidak dikeluarkan, maka akan merusak organ bagian dalam tubuh. Nah, apa saja sih organ-organ ekskresi itu? Nah, organ-organ ekskresi itu ada paru-paru, ginjal, hati, dan kulit. Nah, yang pertama itu ada ginjal. Di dalam ginjal itu ada proses pembentukan urin. Nah, prosesnya itu melalui 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan yang terjadi di dalam glomerulus, sehingga terbentuk urin primer yang mengandung urea, glukosa, air, ion-ion anorganik seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Nah, pada proses ini darah dan protein akan tetap tertinggal dalam glomerulus. Nah, yang tahap kedua itu ada reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi di dalam tubulus contortus proximal. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Zat yang diserap kembali adalah glukosa, air, asam amino, dan ion-ion argonik. Sedangkan urea hanya sedikit diserap kembali. Nah, yang ketiga adalah proses augmentasi, terjadi di tubulus contortus distal dan juga disalurkan oleh pengumpul. Nah, pada bagian ini juga masih pada proses penyerapan ion natrium, klor, serta urea. Dan yang dihasilkan sudah keluar berupa urin sesungguhnya yang kemudian disalurkan ke rongga ginjal urin. Organ selanjutnya adalah paru-paru. Di dalam paru-paru itu terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Oksigen di udara yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam gumpalan kapiler yang mengelilingi alveolus. Karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke sel-sel jaringan. Dalam jaringan, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama H2O yang dikeluarkan dalam bentuk uap air. Yang ketiga adalah hati. Hati berperan dalam merombak sel darah merah yang telah tua dan rusak. Perombakan dilakukan oleh sel-sel hati yang disebut dengan sel histosit yang dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi diambil dan disimpan dalam hati untuk dikembalikan ke sumsum tulang. Globin digunakan untuk metabolisme protein yang nantinya dipakai untuk membentuk hemoglobin baru. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna empedu berwarna hijau kebiruan yang disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Zat warna empedu dikeluarkan ke usus 12 hari dan dioksidasi menjadi urobilin. Urobilin berwarna kuning kecoklatan yang berperan memberi warna pada feses dan urin. Hati juga berfungsi menguraikan asam amino dan dari penguraiannya akan menghasilkan sisa urea yang bersifat racun bagi tubuh kita. Urea di dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Yang keempat adalah kulit. Kulit terdiri atas lapisan epidermis atau kulit ari, epidermis yang tersusun oleh sejumlah lapisan sel. Lapisan atas yang disebut dengan lapisan tanduk tidak dapat pembuluh darah, serabut saraf, dan lapisan Malpighi. Pada lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, dan limfa, indera, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat terdapat pada kulit.
berbentuk pembuluh yang panjang dari lapisan mapigi masuk ke bagian dermis. Kapiler darah kelenjar keringat akan menyerap air dengan larutan natrium klorida dan sedikit urea. Air beserta larutannya akan dikeluarkan menuju pori-pori kulit.